Iya, Kedengeran kan ya? kedengeran. Oke, bisa aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bonsoir et Waalaikumsalam. bienvenue pada pertemuan grup Prancis Indonesia yang ke-9. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sudah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberi karunia dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Kansa yang akan memandu kegiatan pembelajaran Klub Prancis Indonesia yang ke-9 kali ini. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa semoga dengan doa tadi bisa memberi keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Dan juga semoga Tuhan memberi kemudahan kepada kita untuk memahami materi yang disampaikan oleh tutor kita nanti, yaitu Kak Radit. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal belajar mengenai Kita bakal belajar mengenai simple present tense dalam bahasa Prancis. Apa sih simple present tense itu? Kemudian bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian contoh dari simple present tense itu bagaimana? Itu nanti akan disampaikan oleh tutor kita, guru kita, yaitu Bang Radit. Tapi sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan bahwa di Meet kali ini kita akan ada 3 sesi ya teman-teman. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari Bang Radit. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang masih bingung bertanya kepada Bang Radit selaku tutor kita. Dan yang ketiga adalah sesi foto bersama. Jadi teman-teman pastikan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai belajar bareng. Kepada Kak Radit, dipersilakan. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour juga. Bonjour, bonsoir. Sama-sama halo. Jadi sebelumnya terima kasih sudah saya ada kesibukan lain, jadi meetingnya saya mundur ya. Tapi untuk minggu depan di jam 15.30. Kali ini saya yang baru datang, selamat datang. Ya, yang baru masuk, selamat datang. Yang new. Sebelumnya, jadi di sini kita akan mempelajari yang namanya present tense, ya, itu tadi dulu yang baru, yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Riko Marifari dan saya baru 17 tahun saya tinggal di Denpasar Bali. Dan ini adalah email, Instagram juga dan juga telepon ya, atau di WhatsApp juga boleh. Kalau ingin bertanya-tanya, saya info apapun itu berkaitan dengan kelas juga deh. Ya, bukan untuk semua stage. Jadi pertama kali kita akan membahas yang namanya present atau present. Present tense ini pastinya digunakan untuk kejadian yang ada pada masa kini atau present. Nah, biasanya ini tenses ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari ya. Dan bagaimana sih ya, formnya, bentuknya itu seperti apa, bentuk kalimatnya seperti apa, rumusnya itu seperti apa. Oke, jadi secara umum, jadi semua menggunakan rumus ini, yaitu sujet, selanjutnya verb, habis itu complément. Sujet ini adalah nominal kata benda,
Kata bendanya bisa diubah dengan artikel on defini yang kemarin itu adalah lalele itu, terus artikel defini macam ang habis de, terus artikel partitif itu ada bisa dilihat di Google Classroom ataupun di karena saya sudah menjelaskan tentang artikel terus adjektif Can you help demonstratif me? itu kata sifat yang sifat juga suatu jenis kata sifat. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Terus ada adjektif posesif ya, tipe punyaan ya. Terus verb itu apa atau Nah, iya, iya. verbal imbral ya. Verb ini adalah yang isinya kata kerja ya. Kata kerja atau konteks waktu dan moda. Okay. Selanjutnya ada komplement atau komplement itu adalah kata keterangan atau kata ganti. Bisa diisi dengan subjek, kata ganti subjek, ataupun komplement verb yang direct kemarin tidak ada. Terus komplement verb yang direct, pronom tonik, liaison defini, pronom demonstratif, dan pronom ganti. Oke, lanjut. Sebelumnya ada yang mau access atau ingin bertanya? Tidak ada ya? Bagaimana? Sudah di SS ataupun sudah tulis? Sudah. Sudah, oke. Jangan malu-malu ya, open mic. Ataupun kita bisa box boleh. Benar. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Oh, sudah, oke. Sudah ya. Ada yang panggil Pak. Kita lanjut. Nah, jadi itu kata kerja tidak secara umumnya, secara general itu ada 4 jenis, 4 bentuk ya. Yang pertama ada akhiran er, ada akhiran re, akhiran j, irregulier atau yang tidak beraturan. Nah ini biasanya ini tuh regular verb-nya ya. Ini regular verb-nya yang beraturan. Nah, jadi kita ke jenis yang pertama yaitu akhiran r. Yes, akhiran r. Gimana sih bentuk akhiran r dan konjugasinya itu seperti apa? Oke, kita lanjut. Oke, nah seperti biasa konjugasinya ini syaratnya untuk mengkonjugasi kata kerja itu ingat huruf kan ada setiap kata kerja yang ada ini r-nya dicoret ya, akhirnya dicoret SSI. Lalu digantikan sesuai dengan subjeknya. Pada akhiran r ini kalau misalnya subjeknya je itu jadi diganti dengan akhiran e. Terus dengan kalau misalnya subjeknya tu itu akhirannya es ya. Kalau subjeknya il itu akhirnya e. Kalau subjek nu itu akhirannya ons atau bacanya o ya o. Kalau misalnya subjeknya itu fu ya subjeknya itu fu akhirannya jadi ez ya atau bacanya e. Terus kalau il sama l, nah akhirannya ent tapi tidak dibaca ya. Jadi ent ini tidak dibaca nanti untuk tidak dibaca. Sementara ini ada yang ingin tanyakan atau mau screenshot atau mau tulis dipersilakan. Ons, es, ong. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang baru belajar bahasa Prancis, untuk sekarang bisa mengikuti dulu ya. Oke. Sebelumnya baru masuk ya mungkin bisa lihat di YouTube-nya, di akun YouTube atau bisa cek di Google Classroom. Untuk materi yang pertama kalau masih hafal ya ataupun memang lupa gitu, is it okay atau nanti tanya-tanya di melalui WhatsApp. Bagaimana, sudah di SS atau yang sudah ditulis atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Sampun. Gimana Kak? Aja ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Oke, contohnya. Jadi lanjut ke contoh. Nah, seperti contoh kedua kata tadi, pakai
bukan parler. Ya. Parler itu bahasa Prancis asli, ya, speak. Jadi asli katanya kan parler, tapi karena diterang. Jika subjeknya, si subjeknya itu adalah jika atau saya, berubah menjadi e, ya. Kemudian itu berubah menjadi s. Ini. Lalu kalau misalnya subjeknya ilelong, jadi ya, coret r-nya kembali lagi. No, ini no parlong, ya, bacanya no parlong, ya, parlong. Nah, ini r yang dicoret dengan ons, ya. Oh, dan parlong. Oke. Ini kalau misalnya subjeknya full, itu r jadi parler, ya, parler bukan parles, bukan parli, bukan dari parler, ya, ya, gitu. Oke, kalau misalnya subjeknya ini bacanya adalah par, ya, ent bukan parlong, ya, tapi par. Ent ini jangan dibaca, cuman ya katanya sih, kasarnya gitu, cuman ya, ya. Oke, tempat itu di sini ada kata kerja prove, itu artinya search, ya. Oke, nah jika kalau kata kerjanya itu ditulis kalau misalnya subjeknya itu je, ya, subjeknya itu je, r-nya itu kembali lagi dicoret, ya, jangan pakai r biar bingung. Wah, ya, keluar aku. Ya, keluar dari orbit guys, tidak sengaja kepencet. Omo, oke. Tak apa-apa. Maaf ya. Untuk subjek no, menjadi no, coret kembali dan diganti dengan huruf o. Ya, untuk no, subjek fu, ya, subjek fu, r kembali coret. Nah, diganti dengan jadi vous trouvez. Vous trouvez. Nah, selanjutnya kalau misalnya subjeknya il, ya, ini il, maka r tapi dibaca ya, bukan terupong. Lagi vous parlez, il parle, ya, ini kayaknya jangan gitu. Kalau kalian kesulitan ngomong r-nya, apa itu boleh, karena ini baru pertama kali itu ngomong r itu susah. Saya ulang lagi, ini je parle, I speak. Par itu you speak, il est, par itu artinya she speak. Ya, no parlons itu artinya ya, no itu artinya we, ya, kami. Parlons ya, kami berbicara. Speak. Terus ada juga bisa, ini bisa jadi we juga bisa konteksnya we speak tergantung konteks. Ya, we itu tergantung konteks. Selanjutnya, kalau misalnya mereka ada jumlahnya, ada jumlah yang gendernya laki, ya, kalau gender perempuan ada itu L, dia L A, gitu ya. Kembali lagi sekarang kita ke Jepro, lagi, je trouve, tu trouves, nous trouvons, vous trouvez, il trouve. Oke, so silakan next, aku mau disebutkan, tidak mau pertanyaan juga boleh. Saya mau menyampaikan pertanyaan dari Kak Dia Ayu. Oke, jadi pertanyaannya adalah, siap. Kak, yang menggunakan akhiran ons is yang ent itu cuma yang akhirnya r aja ya? Ons is Belum selesai, kita masih ada banyak jenis ya. Terus
tuh akhiran ER, terus kalau memang akhiran RE, terus ada akhiran IR, ada juga yang irregular ya, irregular verb. Irregular verb ya bentuknya tapi rata-rata yang non-full IR ini biasanya akhirnya sama semua. Yang berbeda itu paling cuma di jatuh yang berbeda di bagian sini. Kalau irregular itu banyak perubahan. Jadi, tergantung dari lagi-lagi tergantung pada akhiran si kata kerja dasarnya. Seperti ini. Kalau yang tadi kan ER ya. Kalau yang salah akhiran ER itu ER dicoret ya, saya ulang lagi ER itu dicoret. Kita ke contoh selanjutnya. Variasi verb. Oke, kita ke page selanjutnya. Nah, sampai ER itu dicoret ya. Dalam misalnya caranya ER coret, jangan dipakai ER-nya, dibuang, dihilangkan. Lalu gantikan dengan ER ini sesuai dengan subjeknya ya. Sesuai dengan subjeknya. Nah, kalau misalnya subjeknya itu je, berarti ini dihilangkan lalu digantikan dengan huruf i. Jadinya je, artinya I see. Terus kalau misalnya subjeknya itu tuh, jadinya es ya, akhiran er ini dicoret jadi es. Berarti you sing. Terus il tadi sing dibuang, dihilangin, jangan diingat tuh r ya. Kalau sudah masuk ke tenses itu jangan diingat-ingat huruf kata dasarnya. Lihat dan hafalkan itu konjugasi. Kalau misalnya il jadi digantikan dengan akhiran e, atau l atau shang ya. Ya ini he, she ya, il itu he atau she yang lupa. Terus kalau misalnya yang subjeknya nu, lalu r-nya ini dicoret, dihilangkan, pokoknya dilupain, jangan ingat kayak mantan, awas ingat ya. Kalau misalnya masa konjugasi. Jadi 3 ini kita gantikan dengan akhiran ONS, bukan one night stand ya. ONS-nya ini konteksnya akhiran konjugasi, jadinya no shampoo, artinya waiting. Terus selanjutnya subjeknya sujefu ya, sujefu subjeknya fu ya, bukan fu goblok ya, Francisca fu juga itu goblok. So Shangte. Terus il ya, il ini digantikan dengan akhiran in. Kenapa in-nya tidak dibaca? Karena memang karena mungkin karena ada huruf D di sini juga, atau memang sudah bibirnya orang British nggak mau susah ya, ngomong gitu ya. Nanti mungkin selalu ya bisa sama ini, jadi kenapa yang tidak dibaca? Jadi karena satu sama si juga gimana? Ini aturan konjugasi ini berlaku sama kecuali yang irregular verb, yang irregulier, karena banyak kata kerja yang tapi tidak semuanya itu irregular ya, tidak semuanya irregulier, ada juga tidak semuanya juga regulier, jadi ya harus lihat. Cuman biasanya yang irregulier itu nanti kita. Oke, ada pertanyaan lain? Bagaimana, ada pertanyaan lain? Belum ada. Any question? Sudah cukup? Gimana guys? Lanjut ya? Lanjut. Siap. Ya, okay. Yang lain bagaimana? Lanjut ya? Oke, siap.
Lanjut kita ke akhir. Oh, no. Kita ke exercise. Wow, exercise. Ada yang mau nyoba 5 soal aja loh. Oke. First of all ada itu bla 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 kata-kata saya di DJ. Itu artinya menjadi. Kata konteksnya di sini DJ itu artinya menjadi. Kalau di sini bisa juga membuat juga bisa. Ya lagi tergantung. Entreprise, jadi entreprise, terus entrepreneur itu lanjut ya. Entreprise itu adalah sebuah perusahaan. OPI itu artinya tanda ya. Ada yang mau coba, terus yang dua ini ya, kalau di sini konteksnya banyak ya. Mereka perempuan ya, mereka female. Travailler itu artinya travailler. Itu mulai dari jam 9 sampai jam 17.30. Lanjutnya ada fu ini fu. Nah ya bisa juga stay itu artinya istirahat, beristirahat ya. Bukan tidur tapi beristirahat. Ya. Maksud itu di Shemua ini artinya rumahku. Di rumah karena kalau misalnya di rumah itu bahasa ada kata sendiri pakainya ya. Terus ada tuh ini adalah mendengarkan. Larang pun kamu mendengarkan radio. Izin itu mas. Avec mamen dengan my mom. Oke, ada yang mau nyoba? Silakan open. Mungkin kita akan sambung baca. Kak, suaranya putus-putus. Bagaimana? Suara apa? Suara gimana? Halo? Your voice. Halo? Tapi di saya aman-aman aja. Halo? Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Oh, aman-aman aja. Oh, sekarang jelas katanya. Sinyalnya kakaknya mungkin? Oh iya, bisa jadi itu. Oh, sekarang jelas. Oke, sepertinya ada suara besar. Oke, ada yang mau coba? Oke, silakan Kak. Dia. Mas soal ini raise your hand boleh. Oke, silakan sini boleh di open mic. Ataupun pakai juga. Itu nomor 3 Ya. Vous. Jadi bacanya gimana? Oh, benar. Sebab felicitations, benar. Ya, ini vous ini telah ada tadi. Vous restez dalam jadinya Anda bisa mereka tinggal maksudnya istirahat di rumah saya. Semua itu kepunyaan dari saya. Oke, kata kepunyaannya. Oke, ada yang nyoba lagi? Halo? Ayo, siapa yang mau mencoba? Yang mau mencoba? Halo. Kak, saya mau dipilih nih. Wih, silahkan yang mana kak? yang nomor 5. Wih, di mana? Mana? Oke, sini. Yang nomor 5. Iya, silakan. Avec ma mère. Ya. Je cuisinais. Sudah benar, tapi kalau ingat ya, huruf S, T, E, P, X, D, kalau di akhir kata jangan dibaca ya. Jadi yang ada je cuisine, tulisannya benar. Benar. Cuma kita harus lagi bacanya, oke? Jadi je cuisine avec ma mère, artinya saya masak dengan
Ibu saya. Oke, pernah felicitación. Wih, dari yang oke, ada yang mencoba lagi. 1, 2, 3. 3 soal lagi boleh. Atau soal boleh. Bebas yang mau mencoba laki-laki perempuan. Oke, silakan Kak. Boleh, silakan. Yang nomor 2 itu jadi travel, terus tulisannya itu travel. Benar. Jadi gambarnya bagaimana? Lebih baca dijelaskan lagi. Bagaimana cara bacanya? Cara lengkap, dengan lengkap. Travel aku nggak baca angkanya. Oke, tidak apa-apa. Ini benar. Jadi karena ini konteksnya ini L bukan L yang pertamanya bukan apa namanya ini perempuan. Jadi kita coba hari ini jauh-jauh terbuat ya dikatakan dengan keadilan ente. Jadi baik intinya jangan dibaca, intinya jangan dibaca. Never itu jam 9 sampai kita boleh edemi ya 14 atau setengah 6 story. Merci Kak, merci. Oke, bagaimana ada yang coba lagi? Kita lanjut. Ini ada teman-teman yang menjawab di kolom chat. Ada Kak Maulidia dan juga Kak Aziz Darboy. Namanya keren guys. Wih, silahkan. Nomor 4 diganti ES Kak. Ekute jadi ekute. Ekutes. Tuh ikut. Oh, ekut ya. Oh iya. Sorry. Oh iya, ekute. Iya, sama sih gue. Ini artinya ini saya menangkan ya. Tong. Tong ya, bisa tong. Tong nanti saya waktu jadi ini jadi tong tong jadinya dari waktu ke waktu gitu. Ya, you kayak artinya ini kamu menangkan. Oke, lagi satu yang jawaban nomor 1. Yuk. Baiklah. Tidak ada oke. Kata Kak Muhammad Oke, mohon maaf, nomor 1 jawabannya Bang Radit, nomor 1 jawabannya diri G ya? Mau jawab nih? Tadi ada yang jawab. Iya, diri G. Karena kalau misalnya ini jadi diri. Sementara tadi ini mau yang tidak mau mencoba bisa dikerjakan di rumah ya. Ini mungkin malu-malu tidak terlalu cepat mau sendiri aja kok. Oke, jadi English bahasa Inggris ya. Karena juga sih kan dengan I. Karena ini konteksnya jadinya I atau dia laki-laki ini membangun atau mendirikan sebuah perusahaan di Belanda. Oh iya. Yang maksudnya Payba. Lanjut. Oke, siap. Lanjut ke item. Iya, item ini. Ini mungkin aku selipkan ini gue verb ya. Karena sebenarnya banyak sih 50-50 dan dari jumlah 50 ini 50%-nya ada yang regular, 50%-nya juga irregular. Akhiran RI. Contohnya kita lanjut dengan RI. Lihat dari formnya dulu, konjugasinya. Oke. Ini RI tapi ya itu udah sulit banget. Katanya RI. Oke, kita ke akhiran RE. Ingat
Sama halnya dengan akhiran ER, jadi si RE-nya ini kita coret, kita lupakan bagaikan mantan. Dan lagi buat kalimat ini dibuang jauh-jauh lalu kita gantikan sesuai dengan subjeknya ya. So, kalau subjeknya ini si ya, subjeknya ini jadi RE ini dibuang dengan digantikan lalu digantikan dengan S ya. Terus kalau misalnya subjeknya tuh RE-nya coret dan S. Mengapa ILR tidak bisa saja? Oke. Terus kalau misalnya no ini RE-nya kita coret kita gantikan dengan RS seperti itu ya. Yang yang ditulis sama sebagai. Nah, kalau misalnya subjeknya full nanti ya, bacanya so ya ingatkan is. Kalau misalnya itu dia ini sama tapi cuma dia Certification. Kalau sekalinya aman, teman-teman bisa beritahu kami ya. Lanjut gitu. lanjut. Oke, gimana yang lain? Aman. gimana? Lanjut. Kalau kita lanjut continue ya. Artinya continue. Contohnya di sini di halaman pertama ini mungkin kita aku mau pakai yang regular nanti sekarang nanti Oke, kata pertama adalah responder answer menjawab. SPP, ya SPP itu panjang dari ini. Répondez s'il vous plaît, yang artinya mohon Anda jawab. Begitu. Kalau diulang-ulang gitu. Jadi ini tulisannya itu répondez ini. Répondez s'il vous plaît. Oke. Nah, untuk kalau misalnya subjeknya nya kita coret kan dengan ARS répond ya ingat jangan baca STEPSD kalau di akhir kata jangan sampai dibaca selanjutnya kalau subjeknya tuh kita ganti area ini coret buang laut kita gantikan dengan S kita ganti dengan akhiran S. Terus gimana kalau subjeknya hilang seperti yang saya bilang tadi cukup ini dibuang saja ngomongnya pong jadi ini dicoret tidak ada konjugasi ada silang bagaikan mantannya terus jadinya il ini maaf saya yang nggak bingung ya. Kalau gimana kalau sama airnya dibuang ke laut terus diganti dengan RONS. Nu repong dong. Oke, repong dong. Terus kalau misalnya sujifu ini RE-nya dicoret terbuang dengan EZ. Jadi repongde ya repongde. Terus kalau misalnya airan iler nya kita kembali coret jadi L repong ya jangan
no, jangan sampai kalian bacanya. Tapi ada ponding itu ini hiasannya kayak ya hiasannya cuma biar manis aja gitu, biar nggak disamakan dengan ini ataupun dengan nur gitu. Ini halnya berlaku juga untuk kata kerja makanya saya bilang aja tong I way aja tong itu jadi dengan sesuatu artinya nah kembali lagi R-nya kata dengan RS terus ilelong atong RE-nya ini buang ke laut mereka kenangan mantan terus kalau misalnya heran kita ganti RE-nya ini dengan RONS terus misalnya sudinya buat tong deh kayak itu kayak dirinya dibuang ke laut mau masuk ke terus kalau misalnya IL ini bagaimana pertanyaan kalau mau distribusi mungkin Apa itu coba? ngomong bagaimana Lanjut nih kata Kak Rifki. lanjut Udah di share screen nih. oke lanjut mari lanjut Oke, kita siap. buang continue Oh, itu saya kembali Hizli. Nah, kenapa saya bintang? Ya, ting. Yang harus ada secara kayak lebih hanya membuat ya dua kata-kata ini itu dia spesial ya spesial tapi kalau misalnya ekstrim atau menulis itu bahasa bisa jadi keripak fokusnya tepat terus RE-nya ini kita gantikan dengan lahiran ini tidak semua yang reguler ya semua yang reguler ini ya harus dihalalkan kembali kita ini terjadi ditambahkan dengan V lalu akan ONS ya dan ekribong terus fullnya juga sama ditambahkan V lalu diaplikasi akhirnya jadi vuzekribe lalu ditambah Oke, contoh selanjutnya yang jadi ada jeli kamu sangat jeli lain jeli ini bisa artinya tanggal dalam bahasa Prancis jadi jangan dipisahkan jeli kita tetap masih dengan konjugasi dengan s tuli ya play ini bacanya tuli bukan tulis tapi tuli ya. Terus kalau misalnya subjeknya ilelong ya subjek ilelong ini gantikan dengan p ya hanya p saja yang kayak martabak spesialisi martabak larisi martabak bebek martabak yang ukuran bisa nah kalau misalnya subjeknya no kita ganti dengan ada OS jangan lupa ditambahkan dengan S sebelum OS jadinya nulis song terus perbunya juga sama sebelum ada konjugasi akhirnya setting tambahkan huruf S ya jadi fulize terus sama ditambahkan S terus kayak gitu jadinya ya
Oui, nous lisons, vous lisez, lise. Apa yang mau saya mau nulis? Écrire. Écrire. Berarti tolong diulangi cara baca yang écrire. Oh, oui, c'est écrit. Terus terus vous écrivez, terus il écrit. Jangan écrit, jangan écrit. Oui. Terima kasih. Gimana? Ada pertanyaan lain? Ada dari Kak Cecilia Claudia. Ada. Wih, halo Kak. Iya, jadi pertanyaannya adalah bedanya E dan E yang ada tanda seliritnya di atas itu apa ya, Kak? Kita mungkin ada di ada sebuah materinya di Classroom ya, dari YouTube. Misalnya kita baru kelar. So, perbedaannya kalau misalnya ini ada I ke atas, ini bacanya naik, nadanya naik. Kalau misalnya dia ininya turun, E. Wih. kalau ini I-nya datar, E. naikin, turunin, dari panjangnya tidak dipendekkan, tapi biasa, jadinya oke. Kalau misalnya ada circumflex yang bentuknya kayak gini, kayak kayung gini, ini, itu I-nya mengalami penebalan atau penonjolan suara. Jadi misalnya kalau ada, nanti ada temannya, saya kasih tahu gimana kalau ada I circum. Ya. Oke, ada pertanyaan lain bagaimana? Sudah puas? Bisa ada bagaimana? Ada pertanyaan lain? Verification, mari lanjut atau bagaimana? Bagaimana tadi Kak Amayana? Sepertinya racing ya? Atau mungkin kepencet? Kita lanjut. Upah. Continue upah. Continue. Lanjut ya. Oke, kita ke exercise. Yay. Nah, Love exercise. perhatikan ini saja. Dan di sender ya lain itu. Terus kalau misalnya attendre tadi saya bantu tunggu. Kalau perdre, ya perdre itu désolé, perdre itu hilang. Ya. Kalau entendre ini juga mendengar, ya. Jadi bedanya écouter sama entendre. Kalau écouter itu hear, kalau entendre ini listen, itu yang membeda. Terus kalau rendre, ya ini bacanya rendre. Rendre itu adalah kembali atau mengembali. Terus kalau attendre ini arti tadi menunggu. Kamu mulai silakan play. Raise your hand atau mau ketik. Silakan Kak Dia Ayu langsung on mic. Ini jawabannya aku Using what? using AZ belakangnya dan musik. Jadi biasanya gimana? Gimana? La musik. Ya. Wis. Merci beaucoup. Ya, vous entendez la musique berarti you listen the music. Ini listen ya, entendre itu listen.
Putih itu here, itu yang membedakan. Oke, ada yang mencoba lagi? Merci ya, btw. Merci beaucoup. Dia Ayu ya. Iya, Kak Tia Ayu tadi. Ini Ada yang mau coba lagi? Dua lagi. Kak Dua Muhammad lagi. Raffi nih. Yes. Kak Muhammad Raffi mau coba jawab nomor 4. Wih, nomor 4 boleh. Jawabannya adalah wrong de. Gimana bacanya itu ya? Ada S-nya jadi ya Bang. Turong. Wih, turong. Turong visit me. Tapi artinya saya kembali mengunjungi Mekorong itu artinya orang tua bentuknya jamak. Ya, kalau misalnya hurufnya jadi ganti S tadi hilangin ya jadinya maknanya 31. Ya, tapi orang tuanya satu itu apa hari pasti di. Oke bener. Oke ada yang lagi satu soal lagi deh. Boleh satu soal lagi atau diketik atau mau bagaimana boleh. Halo vous êtes là écoute moi vous êtes là écoutez moi. Halo nomor 5 Athens pakai S kata Kak Jasmine. Oh iya benar Jatong ya Jatong. Ini artinya brother ya my brother jadi I wait my brother in restaurant itu kalau arti dalam artinya saya nunggu saudara laki-laki saya di restoran jadi tadi sudah yang ini oke yang satu ini Desember ini turunnya Desember ini jadinya Desember Desember ini tadi saya turun dari A di Zuid terang atau artinya dari kata di jam 17 terus perdre ya perdre jadinya perdre ya tetap perdre berkelamanan sedikit mungkin yang kesulitan saya kesulitan karena ada ente ya jadi ini gantinya ente oke-nya sama-sama kan yang perdre LR artinya mereka meninggalkan dia kata posesif punya dari mereka ya saat ini pas dalam bentuk jamak dong selalu artinya jalan oke lanjut konjugasi akhiran ingat ya akhiran dicoret dicoret jangan diingat karena hal-hal yang masa lalu itu jangan diingat oke gimana sih kalau misalnya coret kembali lagi sesuaikan dengan objeknya kalian selalu si objeknya aja itu ganti dengan akhiran yes kalau misalnya kalau subjeknya itu akhiran yes kembali sama LO itu di akhirannya IT terus kalau nu itu jadi I kalau itu ya say kalau misalnya itu akhirannya di is isong ya bukan isong jadinya il is jangan isong ini termasuknya isong ise is ya kan yang Pak mau SS mau nulis sibuk Kroci. Lanjut ke lanjut oke kebanyakan temannya ini nanti
Iya, contohnya ini ada finir, ini finir atau artinya menyelesaikan. Ya, kalau misalnya selesai, itu R-nya nggak ada. Cuma kata kerjanya misalnya kata benda selesai, kata sifat selesai ya. Itu jadinya fini aja tanpa huruf R. Oke, ke konjugasi. IR-nya dicoret. Tuing, tuing, ya. Lalu kita keluar nih akhiran IS. Selesai jadi itu fini, oke. Itu fini, berarti I finish. Kalau misalnya tuh, ya sama. IR-nya dibuang laut, ya dibuang ke tong sampah lalu gantikan dengan IS. Itu fini. Lalu kalau subjeknya ilong bagaimana? Hah? IR-nya gantikan dengan akhiran IT. Jadinya ilong fini. Fini. Misalnya dengan Yang WA. akhiran fini. Kalau misalnya bu jadikan di akhiran ise jadi full finish ya full finish. Lalu kalau misalnya akhiran l ditulis sudah is il l finish jangan finisang ya tapi finish ya finish kita nyampe finish. Lalu kalau kita akan menjumpai yang namanya venue ini makanya kalau misalnya waktu itu sempat lihat kayak I live in misalkan I live in Jakarta pakai V venong itu kenapa atau venisong atau venise ya nanti saya harus tahu lah ya maksudnya venisong tidak ya ada beberapa biasanya kata kerja yang saya bilang sempat di pertemuan sebelumnya itu ada kata kerja yang menggunakan yang ada komplain objek ya seperti apa di Google. Nah, biasanya kata-kata kerja itu dia adalah irregular. Contohnya reservoir. Nah, ini saat itu contohnya sama venir salah satunya. Jadi kalau misalnya venir jadinya ini yang tambahnya dengan itu kiranya jadi S juga ovium nah dengan terus novenong ya novenong akhirannya ONS terus sama jadi IR-nya IR coret tambahkan ONS cuman ya tidak isong ise jadinya N novenong terus yang EZ juga sama yang V juga sama yang full diganti dengan akhiran EZ tapi dipakai dengan awalan huruf E jadi vuveni. Terus sekarang il jadinya ilvien. Kenapa tidak vian? Karena n-nya double. Kalau misalnya n-nya cuma satu tetap jadinya vian. Jadi ini il vien vien. Ya, oke. Pertanyaan atau SS boleh tulis boleh. Karena memang Rani ini kebanyakan irregular. Nanti yang meskipun memang banyak juga di akhiran lainnya yang ya begitu. Oke. Gimana ada pertanyaan atau mau SS atau mau tulis silubli? Nuvenong. Elvia. Bang, tadi cara baca nu itu nuvenong bukan ya? Kan Veno. Siap. Kenapa tidak Veno? Karena tidak pakai akson. Ya, kalau misalnya akson ke sifat jadi Veno. Kalau ke bawah Venong. Misalnya ada serkomfleks ini Venong gitu. Tanggal C
yang lain lanjut. Terima kasih. Lanjut upah. Oui, continue upah. Continue itu lanjut lo bahasa Prancisnya pakai er ya. Continuer tulisan. Continue upah. Paita no. Ya. Continue atau tidak. Bagaimana? Ayo dong. Oke, yang lain? Yang lain gimana guys? Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana guys? Lanjut nih kata Kak Ini Pratika. sudah mau lanjut. Oke, siap. Kak Adelia juga. Siap. Oke, kita lanjut. Akhiran ya, selanjutnya ini mungkin irregulier. Nah, irregulier juga. Ini ada kata kerja mati ya, metong itu mourir. Akan ir. Kenapa tidak menggunakan yang namanya reguler? Karena memang saya bilang ada kata kehidupan, saya bilangnya gitu, sebutnya begitu. Nah, kata kerja ini kita mulai lagi berasli dengan namanya komplement objet en direct di classroom. Nah, jadinya gimana? Jadinya jemur ya, bukan jemur pakaian ya, bukan jemur pakaian. Ya, ini jemur. Terus ini tumor, bukan tumor ya, bukan tumor. Tumor, artinya mati, you die. Ya, you die. Terus ada ini dengan dengan ada. Terus nomor ditambahin huruf R, terus ganti dengan R dan ONS. Terus fu-nya juga ditambahin huruf R, terus ditambahkan dengan akhiran EZ. Di Vumurei. Ya. Kalau ini iya ditambahkan huruf R, lalu ditambahkan dengan akhiran ENT, jadi il-el. Mur. Bukan mureng ya, bukan mureng, tapi mur. Ya. Mur. Mur ya. Il-el mur, bukan mureng ya. Terus yang ini masih irregular, uri. Open. Ya, ini untuk sama open, untuk sama buka-buka ya. Buka-bukaan itu pakainya uri. Ini maksudnya j'ouvre. T'ouvre. Boleh. Ini cuman jangan terlalu tadinya. J'ouvre. T'ouvre. Kayaknya jangan terlalu ditonjolkan. Nanti ditonjolkan jadinya circumflex. Nanti mungkin kalau di Prancis masih bisa dimaklumi ya untuk para foreigner. Jadi nous ouvrons, vous ouvrez, il ouvre. Ini jangan terlalu di ouvre. Gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan apa? Or nulis disilakan. Oke. Gimana guys? Kan saya. Ayo, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Yakin tidak ada yang ditanyakan? Saya yakin pasti nanti di akhir pasti nanti membludak. Gimana guys? Lanjut upah, continue upah. Répondez s'il vous plaît. Allô? Allô? Allô, vous écoutez moi? Désolé, vous écoutez moi? Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. Yang lain bagaimana? Halo. Iya, silakan. Untuk tanda baca yang Iya, silakan. tanda baca yang atau apa tadi? Ils itu Bagaimana kak? Halo, bagaimana komong? Gimana komong? Seperti gimana tuh komong ya? Misalnya kayak komen gitu. Komong. Bagaimana kak komong? Komong with ya komong affect this. Bagaimana? Halo, bagaimana lanjut apa enggak ini? Atau masih ditanyakan ini iya
ya Kak, ada yang bisa saya bantu? Kak Violin, Halo. BTW saya sudah Ayo. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Violin Shiva. Halo. Oh, wih. Maaf Kak, gimana Kak? Wih. Tapi ketik aja gimana? Nggak apa-apa, kalau misalnya ketik aja. BTW Kak Memang Violinnya sih baru ya, aja agak keluar. dalam. Oke, mungkin disimpan buat nanti ya. Oke, kita lanjut. Iya benar. Oke, kita lanjut. Kita ke exercise. Ada yang mau Exercise. coba 3 soal ini deh, 3 soal aja. I love 3 exercise. soal saja. Dan Putih ini lagi. dia reguler semua. Ini regular semua ya. Bukan irregular, jadi teman-teman kaget. Yo, Silakan mau yang mana? silakan guys. Siapa tadi ya? Aku nomor 1. Oke, tunggu sebentar ya. Yang satu bagaimana? Wih, ngomong. Gimana? Yang nomor 1 Illustracy Decado. Illustracy-nya using T. Lingua? Il. Using T. Rempli. R-nya dihapus dan titik. Ya. Oh, benar. Shoasi. Benar, cuman ditambah ini kalau nih ditambahkan S di shoasi gitu. Choisi. Jadi Decado. il shoasi decado. Arti he choose. Decado ini artinya the gift. Ya, gift-nya gift kado. Ini kado itu dari bahasa Prancis berarti. Kado. Karena bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Prancis. Oke, well done. C'est bon, merci. Oke, yang lain tadi ada yang mau coba tadi ada guys. Tadi ada 2 orang tadi. Satu lagi. Yang mana Kak? Nomor berapa? Sibuknya? Tadi ada Kak Muhammad Raffi. Halo Kak Raffi. Jawabannya Remplisen. Remplisen. Ya, benar. Jadi bacanya remplis ya. Remplis. Jadi remplis Yunfish transcription ini itu adalah resep obat ya. Yunfish transcription ini ya itu artinya resep obat. Rempli itu artinya adalah mengisi. Jadi mereka tuh mengisi. Ini bisa diartikan resep obat bisa atau form pendaftaran itu juga boleh. Givis dong. Satu lagi, namanya apa? Kak Rina Aprilianti. Nomor 3. Nomor 3 jawabannya jadi Mrs. Apa itu tutupan? Punises. Oke, benar. Punise bahasanya punise. Punir. Pu itu bisa artinya banyak ya, tergantung konteks. Tapi pu ini bisa punir itu artinya adalah menghukum. Ya, bisa ya, menghukum. Jadi Anda menghukum seseorang itu artinya children. Kalau misalnya child itu jadi long form. Ini harus Oke, well done. Thank you so much. Merci beaucoup. Oke. Nah, kalau misalnya ini complete ini artinya accomplish ya. Accomplish ya. Selesai. Tuh, jadi tuh ini i karena ini jadi s. Tuh atau buku travail yang artinya tuh kamu menyelesaikannya kerja. Gitu.
Terus yang ini yang je jadinya pakai is juga. Fourni, ya. Fourni itu artinya adalah menyuplai, artinya memberikan bisa atau menambah juga bisa tergantung konteks. Nuritur ini artinya makanan. Nuritur ini makanan secara sama makanan luas bukan kayak food ya, lebih ke dish ya, lebih ke dish. Kalau food itu lain. Jadi the fourni adalah nuritur sen. Oke. Food medication ada pertanyaan lain? Lanjut. There is no question. Continue apa? Let's next to the next. Lanjut ya, Chris. Oke, lanjut. Oke, lanjut baik. Kita ke yang namanya irregulier. Ya. Irregulier ini punya tempat khusus ya spesial dan ini perubahannya tidak sesuai dengan yang regular. Ya. Dan ini biasa tidak biasanya akhir sudah ada. Cuman di sini yang saya temukan di buku sejarah ya. Oke, gimana contohnya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada sama. Nah, ada Discussez dans la gestion et ensemble vous ensemble. Terus avoir chez L terus selanjutnya caranya jadi dalam minum buat mungkin bisa dibesarkan PPT-nya di Zoom, agak nggak kelihatan katanya. oke Siap, terima kasih. kalau lagi kata kerja ini keluar ya keluar ini jadinya cepet nous voulons vous voulez il veut terus kata selanjutnya ada yang namanya buat itu minum oke jadi jadi buat itu yang pertama je bois dalam buat bouvet tapi bois oke selanjutnya continue kita kata ini ada bisa itu siapa lupa dilakukan hubung banyak bohong ya bukan terus kalau fair itu artinya cumi kalau saya kalian temukan selain itu tidak berkata oke to fait dalam fait nous faisons vous faites il elle oke sekarang kalian boleh
PPT-nya boleh kalau setelah bumbunya silakan di Ada pertanyaan dari Kak Fitria Ramadhani. Kak beda Z dengan J yang ada apostrofnya apa ya Kak? Dan digunakan saat seperti apa? maksudnya ini Ya, yang ada sama ini. yes. Iya kan Kak Fitria? Bagaimana benar ya? Iya Kak katanya. Jadi ini itu campurnya subjek. Sedangkan ini DAI ini sebenarnya itu pemalas karena ini biar simple aja gitu, biar simple. Betul bisa itu maksud. DAI maksudnya untuk lebih simple jadi DA digabung dan ini juga ada huruf A gitu. Biasanya kalau misalnya hurufnya depannya A, I, U, E, O sama huruf H itu kan ada misalnya untuk ini biasanya diganti dengan ini E apostrof. Kenapa? Biar gampang. Pertama mempercepat waktu misalnya kedua mempercepat cara ngomong. Tidak jadi gitu jadi benar sekali. Cuma dalam jurnalistik lebih banyak di regulernya. Iya memang karena semua kata-kata pasti dimodifikasikannya. Bahasanya pasti diubah gitu. Ya di kode juga kan berubah gitu. Tapi di regulernya memiliki tempat yang berbeda, perubahan yang berbeda dari irregular alias kalau irregular itu biasanya kayak yang ajaib, yang beda, yang spesial. Kalau yang regular itu yang biasa aja ya bisa diganti-ganti. Ini juga irregular ini berpengaruh sama present tense, past tense, sama future. Jadi yang misalnya yang di irregular verb ini yang diusahakan di sini akan beda ya bentuknya di past, di future. Jadi lain-lain. Kita lanjut Bupa. Lanjut ya. Ada pertanyaan dari Kak Jasmine nih Kak. Jumlah tenses di bahasa Prancis ada berapa ya? Apakah sama seperti bahasa Inggris? Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kalau present, alhamdulillahnya puji Tuhannya cuma satu. Okay? Kalau past itu biasanya ada past simple, ada past compose, ada plus imperfect, ada imperfect. Ya, cuma 4. Nah, terus kalau future umum ya, itu ada biasanya sama juga bentuknya ada biasanya ada 4 juga, cuman biasanya ada tambah-tambahan lagi, ada bisa sampai 6. Jadi tenang aja, tensi bahasa Prancis itu sedikit daripada bahasa Inggris. Gitu. Ada yang bisa dibantu lagi, yang bisa ditanyakan lagi boleh. Karena kalau saya sebutkan semua yang future,
Ya, nggak banyak juga sih. Mana? Kan Izin mau bertanya. Iya, boleh Kak. Oh ya. Saya mau tanya penggunaan apa ya, kata ya, yang kalau tadi kan kata kerja tapi bersebelahan dengan subjek. Nah, tapi kalau kata kerja ini nggak bersebelahan dengan subjek, itu apa perlu dikonjugasikan? Misalnya begini, kalau saya bekerja untuk mencari makan gitu. Nah, mencarinya itu apakah dikonjugasikan apa Misalnya, tidak? oke. Misalnya kayak cari makan sana gitu, itu. Jadi itu kalau misalnya untuk masalah itu, untuk konteks seperti itu, biasanya tidak perlu pakai subjek kalau enggak. Kita kembalikan lagi itu konteksnya ke siapa kamu akan ngomong. Misalnya itu kan ubri, ya, ubri. Terus pintu. Jadi misalnya kita ngomong ke teman kita kan tuh ya misalnya ya subjeknya. Jadi uvri lapor gitu, uvri lapor atau uvri toa. Uvri toa gitu. Itu atau misalnya boleh contoh baiknya apa lagi ya, misalnya mendengarkan, ikuti, kayak listen, kamu dengerin, kamu dengar ini gitu. Nah, tapi dalam konteks ibu, jadi ikuti ibu gitu. Jadi dia kembali lagi kepada konteks dengan siapa kita kembali lagi ke pemakai subjeknya. Itu kan ada yang alhamdulillah ada yang ingin tanya lagi siapa yang improvisasi. Wih, kalau ada pertanyaan lain boleh di WA ya Kak ya. Oke, lanjut yang lain bagaimana? Kak Aziz Indarboy, Kak Aziz Indarboy. Oke, ya Kak. Ini buat semuanya penerapannya, maksudnya penerapan yang kata kerja nggak beraturan atau tenses atau gimana Kak? Maaf, saya belum dapat maksudnya. Yang mana? Yang mana ya? Kak Aziz Darboy maksudnya yang mana ya? Yang bisa yang mana ya? Mana Kak? Yang mana? Kak Aziz. Penerapan yang mana ya Kak Aziz? Ayo. Kak Aziz. Penerapan apa ya Kak? Oke, mungkin begini ya. Kapan ini konjugasi mungkin ya, konjugasi ini digunakan ambil inilah konteks present ya, waktu kini masa sekarang. Jadi untuk kalau misalnya ngomong dalam konteksnya atau konteksnya sekarang ya itu menggunakan si konjugasi yang tadi. Nah, kalau misalnya pas ya nanti mungkin ini pembahasannya nanti mungkin itu level. Jadi mungkin saya nggak bisa jelasin, kan jelasin ya, beda ya mungkin ranahnya nanti kita saya juga teman saya juga boleh masalah pasangan boleh. Jadi ini kemudian kita tekankan hanya untuk masa sekarang, menggunakan sekarang, masa kini tanpa ada embel-embel waktu yang telah terjadi atau belum terjadi atau sudah terjadi. Sekarang itu entah dia yang reguler yang ini ataupun yang reguler yang tadi ya, konteksnya itu kembali lagi temporel atau waktu. Oke, bagaimana sudah seperti itu pertanyaan, mungkin jawaban saya sudah cukup jelas atau mungkin ada yang tanya lagi Kak? Gimana nih Kak? Oke. Next person ya.
Oh, katanya Kak Aziz seperti itu nih, Kak. Ternyata Ya, gimana? Bagaimana? Kalau sesuai dengan yang dijelaskan Bang Radit tadi. Ya, tadi BTW ada yang mau bertanya, tapi sayang sekali baru aja keluar ya. Mungkin karena sinyal jadi keluar dari orbit. Ada, oke, mungkin ada yang lain guys yang mau bertanya. mungkin belum saya akan jelasin sedikit lagi mungkin contoh dari kata sedikit jadi ya. Ini kasih oke ya. Oke, can I help you? Bisa saya bantu? Bagaimana? Oke, lanjut ya. Oke, jadi contoh yang selanjutnya ada kata kerja mamam. Maem, mangan, dahar. Ya, bahasa Perancisnya adalah mak. Ini bukan manger. Manger. Ya. Jadi gimana? Ini mange. Bukan mangga ya. Tu mange. Terus kalau mang ini nu mangjong. Vous mangez. Ini el mange. Mange. Oke. Terus ini apel. Apel itu call. Telepon. Bukan. Kalau telepon lain lagi. Call itu memanggil. Ya, memanggil. Kalau misalnya konteksnya kayak cuma apel itu nanti pembahasan di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi saya akan membahas tentang ini saya dulu. Saya rasa apel ini artinya apa? Ini kita lihat bisa sini ada double L, ada yang satu inilah mengapa ya isi kata-kata ini adalah irregular. Ini jadinya apel, tu apel, lelong apel, nous appelons, nous appel, il elle, apel, apel, bukan apel. Halo. Apel. Oke. Halo. Terus mencoba bahasa Perancisnya essayer. Masuk. Essayer. Jadinya essayer, tu essayer, lelong essayer, Seperti itu sih essayons, vous essayez, elle essaie. Oh, record. Essaye. Terus selanjutnya Say. bobo. Bobo kabo ya tidur. Perancis lah. Dormir. Ya. Kalau mau lebih Perancis dormir. Dormir. Jadi gimana perubahannya itu jedor, tudor, ya bilang dor, nous dormons, vous désolé, jedor, tudor, il on dort, nous dormons, vous dormez, il dort. Jadi salah. Ini juga mulai. Terus tahu, ya tahu bukan tahu tofu tapi tahu ya tahu. Misalnya itu savoir, ya. Bukan savory itu rasa apa ya? Savoir. Bagaimana perubahannya itu je sais, tu sais, il on sait, nous savons, vous avez, il elle savent. Nah ini savent, bukan savant tapi savent. Oke. Terus kata-kata yang lainnya nyantai. Contohnya ada ale. Ale ini artinya bukan ale. Ya. Inilah yang berbeda sendiri. Kenapa bukan jale? Karena itu jale itu masuk ke pasar. Jadi ale ini perubahannya pertama je vais pour ça il nous allons vous allez il allons. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Belum ya satu atau dua pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin satu pertanyaan lagi ya guys. Selebihnya bisa chat ke Bang Radit. Gimana kalau saya tunggu beberapa detik lagi. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Transfernya boleh sebentar bahasa Prancis, boleh sebentar.
saya sebagai subjek. Jadi kita pakai kata ganti, saya ini pakainya moi, ya, moi. Nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Ini essai moi, biarkan saya mencoba, itu artinya. Mereka seperti essai moi, boleh. Ataupun essai full, biarkan kamu mencoba, boleh. Itu konteksnya. Jadi ini lebih ke kayak kalimat perintah. Mungkin nanti selanjutnya saya akan berikan tentang kalimat perintah, ya. Tidak bingung, ya, karena ini memang bahasanya sulit kalau masalah dan panjang. Bagaimana kan? Perlu contoh lain apa bagaimana? Oke. Next the film. Oke. Kata boleh gitu. Oke. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Radit atas pemaparan materinya. Lanjut ya guys, kita ke sesi foto bersama. Saya tunggu teman-teman dibuka kameranya untuk dokumentasi. Oke, siap. Nah. Oke, tunggu. Yuk. Oke, udah ya. Saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kegiatan pembelajaran yang ke-9 berjalan dengan baik, lancar ya. Terima kasih untuk Kak Radit atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat bagi Kak Radit dan juga kita semua dan membawa kesuksesan kita ke depannya. Kembali. Ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kelas ataupun pertemuan hari ini. Saya Falhul Kansa pamit undur diri dan mewakili Klub Prancis Indonesia memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye guys. Bonsoir. Yeay. Guys. Terima kasih kembali. Ya, Sampai jumpa di kelas berikutnya. Yeay. Bonsoir. Sama di sesi yang